Marcus Rashford kembali bikin heboh. Striker Manchester United ini dikabarkan menolak 3 tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi, meski nilainya gila-gilaan, 35 juta pound per tahun. Angka itu jauh melampaui gajinya sekarang, 315.000 pound per minggu, tapi Rashford punya prioritas lain. Di tengah isu panas soal masa depannya di United, apalagi setelah ia dicoret dari skuad Ruben Amorim, Rashford tetap teguh pada prinsipnya. Ia hanya mau bermain di liga kompetitif yang bisa mengembalikan performanya, sekaligus membuka jalan kembali ke timnas Inggris di era Thomas Tuchel. Rashford yang kini berusia 27 tahun, bahkan menolak pindah ke Turki. Saudara sekaligus agennya, Dwayne Danden memastikan setiap tawaran harus sejalan dengan ambisi besar sang pemain. Saat ini United dikabarkan siap melepasnya, baik lewat transfer permanen atau pinjaman, demi memenuhi aturan keuangan klub. Tapi dengan Rashford absen dalam 5 laga terakhir dan ketidakpastian di bawah Amorim, akankah ia akan kembali bersinar? Mohamed Salah bintang Liverpool sekaligus mesin gol Liga Inggris, kini jadi rebutan. Kontraknya yang bakal habis 6 bulan lagi bikin Paris Saint-Germain bergerak cepat. Klub raksasa Prancis itu mengajukan tawaran menggiurkan, gaji 500.000 euro per pekan selama 3 tahun, angka yang bikin proposal Liverpool dengan 400.000 euro per pekan dan kontrak 2 tahun, terlihat kalah kelas. PSG ingin Salah jadi bintang utama mereka setelah kehilangan Mbappe ke Real Madrid. Sementara Liverpool tampak bimbang, negosiasi kontrak baru untuk Salah masih jalan di tempat. Apakah The Reds siap kehilangan The Egyptian King? Yang jelas, Salah tetap fokus saat Liverpool menghadapi musuh bebuyutan, Manchester United hari Minggu nanti. Akankah laga ini jadi panggung terakhirnya di Anfield? Drama di Old Trafford kian memanas. Ruben Amorim sang nahkoda baru Manchester United, menegaskan tak akan mengganti filosofi permainannya meski timnya terus terpuruk. Setelah kalah 2-0 dari Newcastle United, Amorim dengan tegas berkata, "Saya tidak akan mengubah cara saya. Kalau saya ubah segalanya sekarang, kita akan kehilangan segalanya." Pelatih asal Portugal ini, datang menggantikan Erik ten Hag dengan harapan bisa mengembalikan kejayaan Setan Merah. Namun sejauh ini, perjalanan Amorim di Liga Inggris justru penuh lika-liku. Ia mengakui timnya kesulitan beradaptasi dengan gaya bermain barunya. "Kami hanya punya 4 sesi latihan bersama, itu sangat berat. Tapi saya ingin terus bermain dengan cara saya sendiri sampai akhir," ucap Amorim penuh keyakinan. Akankah filosofi keras kepala Amorim ini membawa Manchester United bangkit, atau justru semakin tenggelam? Real Madrid kembali bikin geger. Klub raksasa Spanyol ini dilaporkan, siap menggelontorkan tawaran rekor dunia demi menggaet William Saliba dari Arsenal di musim panas nanti. Nilai transfernya bisa tembus 83 juta pound, melewati rekor Harry Maguire yang dibeli Manchester United seharga 80 juta pound. Saliba bek muda berbakat berusia 22 tahun, kini jadi salah satu benteng terkuat di Eropa. Penampilannya bersama Arsenal benar-benar bikin Madrid tergiur. Bahkan kabarnya pembicaraan awal dengan perwakilan Saliba, sudah berjalan dan responsnya cukup positif. Tapi tunggu dulu, Arsenal pasti gak bakal melepas Saliba begitu saja. Bek asal Prancis ini baru saja memperpanjang kontraknya musim panas lalu, dan terang-terangan bilang nyaman di London Utara. "Saya betah di sini, saya menikmati semuanya," kata Saliba. Apakah Real Madrid berhasil memboyong Saliba, atau The Gunners akan mati-matian mempertahankannya? Aston Villa tengah menggoda bintang Borussia Dortmund Daniel Malen, dengan tawaran senilai 25 juta pound. Klub Premier League ini sangat membutuhkan tambahan daya gedor di lini depan. Malen yang sudah mengemas 5 gol musim ini, jarang mendapat tempat utama di Dortmund. Jadi tawaran dari Villa, bisa jadi jalan keluar yang sempurna baginya. Unai Emery sedang membangun skuad untuk bersaing di Eropa, dan mencari pemain serba bisa yang bisa meringankan beban Oli Watkins dan John Duran. Dengan penurunan performa Leon Bailey, maka Malen jadi target utama Villa. Menariknya, ini bukan pertama kalinya Malen mencicipi atmosfer sepak bola Inggris. Mantan pemain akademi Arsenal ini sempat bersinar di tim muda The Gunners sebelum hijrah ke PSV. Sekarang pemain 25 tahun itu berpotensi kembali ke Premier League, membawa pengalaman dan ketajamannya ke Villa Park. Apakah transfer ini akan menjadi kenyataan? Manchester United sedang dalam turbulensi. 4 kekalahan beruntun, 3 laga tanpa gol, dan kursi panas Ruben Amorim makin terasa membara. Kini kabar mengejutkan berhembus dari Old Trafford, Amorim disebut-sebut ingin mendatangkan Victor Gyökeres, bomber Sporting yang pernah jadi anak asuhnya. Namun ada harga mahal yang harus dibayar. Daily Star melaporkan, untuk mewujudkan transfer ini, MU siap melepas salah satu dari Marcus Rashford atau Joshua Zirkzee. Gyökeres sendiri punya klausul rilis fantastis, 80 juta pound. Masalahnya, dana United sudah terkuras habis usai belanja besar musim panas lalu. Jadi, keputusan besar harus diambil. Apakah Rashford sang bintang klub, atau Zirkzee yang baru datang bakal jadi korban? Siapa yang akan bertahan, siapa yang bakal dikorbankan?
Rodri jenderal lini tengah Manchester City, akhirnya buka suara soal cederanya yang bikin fans resah. Cedera ligamen lutut yang ia alami sejak September tahun 2024, membuat City limbung dan kehilangan momentum di persaingan gelar domestik. Tapi Rodri gak tinggal diam. Dalam wawancara dengan AS ia pasang target besar, membawa City berjaya di Piala Dunia antar klub, dan mengantar Spanyol angkat trofi UEFA Nations League tahun ini. Saya ingin kembali lebih cepat dari yang diperkirakan. Dua turnamen besar ini ada di pikiran saya, ucap Rodri penuh tekad. Di balik layar, Rodri benar-benar bekerja keras. 3 jam pagi, sore lanjut fisioterapi di rumah. Nggak ada kata berhenti, ujar Rodri. Semangat ini jelas bikin fans City dan Spanyol makin optimis. Meski belum ada tanggal pasti untuk comeback-nya, satu hal jelas, Rodri siap kembali ke lapangan sebagai pembawa perubahan besar. Akankah mimpinya merebut 2 trofi besar jadi kenyataan? Manchester United, klub legendaris Inggris, kini berada di ujung tanduk. Duduk di posisi ke-14 Premier League, hanya terpaut 7 poin dari zona degradasi, Setan Merah menghadapi ancaman besar. Bukan cuma turun kasta, tapi juga kehilangan dukungan finansial dari raksasa Adidas. Adidas, sponsor utama mereka sejak 2015, telah menyepakati kontrak fantastis senilai 900 juta pound selama 10 tahun. Tapi kabarnya, Adidas siap memutus kontrak lebih awal jika United bermain di Championship musim depan. Bahkan pembayaran mereka bisa dipotong hingga 50%, jika United gagal bertahan di kasta tertinggi Liga Inggris. Tak hanya itu, hukuman finansial lainnya juga mengintai. Kegagalan ke Liga Champions berarti kehilangan 10 juta pound setiap musim. Dengan Liverpool menanti di Anfield minggu ini, United harus berjuang habis-habisan untuk mempertahankan harga diri mereka. Pertanyaannya, bisakah Setan Merah bangkit dari keterpurukan, atau ini memang akhir dari sebuah kejayaan? Liverpool yang sedang on fire bakal menjamu Manchester United di Anfield, pada Minggu malam tanggal 5 Januari tahun 2025. The Reds, pemuncak klasemen Premier League, sedang dalam mode tak terbendung setelah menghancurkan West Ham 5-0 tanpa balas. Dengan keunggulan 6 poin di puncak, mereka hanya tinggal selangkah menuju trofi yang diidamkan. Di sisi lain, Manchester United bak kapal yang hampir karam. Kekalahan 2-0 dari Newcastle awal pekan ini, menempatkan mereka semakin dekat dengan zona degradasi. Meski Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte siap kembali ke lapangan, absennya Luke Shaw, Mason Mount, dan Victor Lindelof menjadi pukulan berat untuk Setan Merah. Liverpool juga tak sepenuhnya mulus. Joe Gomez cedera, ditambah Ibrahima Konate dan Connor Bradley yang masih belum pulih. Tapi dengan atmosfer Anfield yang magis, Arne Slot pasti ingin pasukannya menambah luka bagi United. Kick-off pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, siap-siap menikmati duel klasik yang syarat gengsi ini. Siapa yang bakal keluar sebagai pemenang, The Reds yang mendominasi, atau Setan Merah yang sedang lesu ini? Chelsea kembali menjadi sorotan. Setelah 3 laga tanpa kemenangan, pasukan Enzo Maresca harus bertarung mati-matian melawan Crystal Palace di Selhurst Park pada Sabtu malam. Ini bukan sekadar laga biasa, tapi peluang untuk menebus harga diri di Derby London. The Blues yang sempat terbang tinggi dengan 8 kemenangan beruntun, kini terpuruk di fase Natal dan akhir tahun. Ditahan Everton tanpa gol, dibekuk gol telat Fulham, dan dikejutkan Ipswich Town, semua membuat asa juara perlahan memudar. Tapi ada secercah harapan. Reece James, sang kapten, siap tampil kembali setelah hanya jadi penghangat bangku cadangan di laga sebelumnya. Sayangnya Maresca harus memutar otak tanpa Fofana, Badia Sile, dan Mudryk yang absen. Sementara itu, Crystal Palace sedang on fire. Mereka cuma sekali kalah dalam 8 laga terakhir. Roy Hodgson siap menjadikan Selhurst Park mimpi buruk bagi tim tamu. Mampukah Chelsea bangkit dari keterpurukan? Atau justru Crystal Palace yang akan mempertegas krisis di kubu The Blues? Inter Milan mengamuk di Riyadh. Dalam semifinal Supercoppa Italiana 2024, Nerazzurri sukses menaklukkan Atalanta dengan skor meyakinkan 2-0. Bintang malam ini, siapa lagi kalau bukan Denzel Dumfries? Bek sayap asal Belanda itu tampil menggila dengan 2 gol spektakuler di babak kedua. Gol pertama lahir di menit ke-49 lewat aksi akrobatik memanfaatkan sepak pojok, bikin stadion bergemuruh. Tak berhenti di situ, Dumfries kembali unjuk taring di menit ke-61 dengan tembakan keras hasil serangan balik cepat. Atalanta yang sempat memasukkan pemain inti mereka malah semakin frustasi, apalagi 1 gol balasan mereka dianulir VAR. Skor 2-0 bertahan hingga peluit akhir. Inter kini melaju ke final dan menanti pemenang duel panas Juventus versus AC Milan. Misi juara ke-9 pun semakin nyata. AC Milan sukses mencuri panggung dari Juventus di semifinal Supercoppa Italiana. Dalam duel yang berlangsung di Al Awwal Park, Arab Saudi, Rossoneri comeback gemilang dengan skor 2-1 untuk memastikan tiket ke final. Awalnya Juventus tampil percaya diri. Kenan Yildiz mencatatkan gol cantik di menit ke-20, setelah menerima umpan terobosan maut dari Samuel Mbangula. Dominasi Bianconeri terlihat hingga jeda, meskipun Milan punya beberapa peluang emas yang belum berbuah gol. Drama memuncak di babak kedua.
Menit ke-70 jadi titik balik ketika Christian Pulisic dilanggar di kotak terlarang. Eksekusi dingin Pulisic menghujam gawang di Gregorio, menyamakan skor jadi 1-1. Hanya berselang 4 menit, crossing keras Yunus Musa malah memaksa bek Juventus Federico Gatti, membuat gol bunuh diri, Milan pun unggul 2-1. Juventus berjuang mati-matian untuk menyamakan kedudukan, tapi Mike Maignan tampil seperti tembok tak tergoyahkan di bawah mistar. Peluit panjang berbunyi, dan Milan memastikan langkah ke final untuk menghadapi rival sekota, Inter Milan. Pertarungan derby della Madonnina di partai puncak pasti bakal lebih panas.